Berikut aksi nyata modul 1.1 Penerapan Filosofi Ki Hajar Dewantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatul Muna SPD, guru kimia di SMA Negeri 1 Pudawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Di sini saya akan menampilkan video mengenai praktik pembelajaran yang setelah saya lakukan dengan tema optimalisasi penggunaan teknologi informasi bagi peserta didik pada materi reaksi kimia untuk meningkatkan kreativitas dan mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Ide atau gagasan yang timbul setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertama, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan belajar peserta didik. Kedua, mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik serta pembelajaran yang menuntun. Ketiga, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menuntun peserta didik untuk aktif, kolaboratif, kreatif, inovatif, dan mandiri. 4. Mengoptimalkan penggunaan IT dalam pembelajaran. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pembelajaran selanjutnya. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Yang pertama, tentunya senang dan bersemangat ketika melihat peserta didik dapat aktif, kolaboratif, kreatif, inovatif, dan mandiri dalam pembelajaran, dan dapat menyelesaikan proyeknya dengan baik. Kedua, lebih antusias untuk terus berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Perasaan selama melakukan Langkah awal yang saya lakukan pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah dengan melakukan observasi dari pembelajaran sebelumnya serta mengisi angket melalui link, sehingga peserta didik dengan minat dan gaya belajar yang serupa berada dalam satu kelompok. Selanjutnya, pada kegiatan awal diawali dengan berdoa sebagai penguatan nilai religius. Berikut beberapa aktivitas peserta didik pada kegiatan inti. Pada kegiatan ini, terlihat peserta didik bekerja sama dengan baik serta kreatif dan mandiri dalam menyelesaikan proyeknya. Kelompok terakhir yang akan membuat poster. Awalnya mereka bekerja menggunakan HP, tetapi selanjutnya mereka sendiri yang meminta menggunakan komputer, sehingga mereka berpindah dari ruang kelas ke ruang lab komputer. Selanjutnya, pemanfaatan limbah sampah sebagai pengembangan produk prakarya sebagai budaya perilaku ramah lingkungan yang dilakukan secara kontinu. Penempatan tempat sampah khusus botol plastik pada setiap kelas dari produk prakarya yang telah dibuat oleh peserta didik dan pembiasaan perilaku pemilahan sampah serta karakter peduli lingkungan sebagai budaya sekolah. Pada tahap akhir, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pembelajaran, maka dilakukan refleksi kepada peserta didik dengan cara mengisi angket refleksi melalui link Google Form. Selanjutnya, saya juga meminta masukan dan saran dari kepala sekolah. Sebagai guru kimia, kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih cara pengajaran yang lebih efektif. Baiklah, sebagai penutup, kesimpulan yang dapat diambil, peserta didik adalah individu yang unik, sehingga sudah menjadi tanggung jawab guru untuk membantu peserta didik memahami materi ajar dan menguasai keterampilan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Oleh karena itu, pembelajaran perlu disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan peserta didik yang beragam. Selanjutnya, tidak semua peserta didik memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Setiap peserta didik memiliki kelebihan dan kelemahan pada bidang tertentu. Disinilah saya mulai mengelola pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya.
hingga mereka menemukan sendiri arti merdeka belajarnya. Di samping itu, guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya dalam pembelajaran. Guru dapat menjadi pamong dalam mengarahkan peserta didik untuk mencari sumber belajar. Pembelajaran yang bermakna dapat menjadi modal bagi masa depan peserta didik, bukan semata-mata melihat hasil akhir yang diperoleh oleh peserta didik, tapi juga melihat prosesnya. Terakhir, setiap peserta didik memiliki bekal dan pengetahuannya sendiri, namun potensi yang ada tersebut perlu dilatih dan dikembangkan hingga mereka dapat menguatkan kodratnya dengan baik. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.